Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, teman-teman di dunia nyata dan di dunia maya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali bisa berjumpa, bisa melampiaskan perasaan kita untuk bersosialisasi walaupun hanya melalui siaran langsung di akun Facebook ini. Sebagaimana yang saya katakan kemarin, bahwa kalau ada kesempatan saya akan terus untuk mengadakan siaran-siaran langsung sebagai pengganti daripada sosialisasi kita di dunia nyata. Untuk sementara ini kita bersabar diri, ya termasuk saya. Bagaimanapun berdiam diri di rumah itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang enak untuk kita kerjakan. Kita yang mungkin masih tidak terlalu dalam kesulitan pun merasakan cukup penderitaan dan tekanan, apalagi saudara-saudara kita yang mungkin kondisinya jauh di bawah kita. Namun terlepas dari semuanya itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita umur yang panjang, kesehatan yang bagus, dan yang penting lagi Allah masih menjadikan diri kita sebagai manusia-manusia yang insya Allah selalu bertakwa kepadanya. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari rasa syukur ini kita jaga. Rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita senantiasa lestarikan di dalam kehidupan kita ini. Sebab inilah satu-satunya modal kita untuk bisa menjadi manusia yang berbahagia. Hidup itu kan ada kaya, ada miskin, ada susah, ada senang. Kaya dan miskin itu adalah bicara harta. Orang yang banyak harta disebut kaya. Orang yang sedikit hartanya bahkan pas-pasan disebut miskin. Susah dan senang ini bicara perasaan. Orang yang gembira hatinya disebut senang. Orang yang penuh tekanan, menderita batinnya, itu disebut dengan susah. Nah, jadi dua kata ini, susah dan senang, kaya dan miskin ini sebenarnya secara tidak langsung tidak ada hubungannya. Walaupun dalam penggunaan dalam kehidupan ini seringkali kita hubung-hubungkan. Kita seringkali beranggapan kalau orang kaya pasti senang, orang miskin pasti susah. Padahal belum tentu seperti itu yang terjadi. Mungkin ada ya orang kaya yang hidupnya bahagia, dan mungkin ada juga orang miskin yang hidupnya menderita. Tetapi tidak mustahil pula sebaliknya, dan tidak kalah banyaknya juga orang yang hidupnya kaya raya tetapi dia susah. Hartanya banyak tapi dia tidak senang. Ada orang yang miskin, tidak punya apa-apa, hidupnya pas-pasan tapi dia bahagia, hatinya senang. Nah, artinya apa saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Antara kekayaan dan kesenangan, antara kemiskinan dan penderitaan itu, walaupun sekilas secara duniawi kita pandang sebagai sesuatu yang sangat erat hubungannya, namun pada hakikatnya sesungguhnya itu tidak berhubungan sama sekali. Karena faktanya, mungkin kita punya banyak teman, kita punya banyak kenalan, kita punya banyak saudara. Ada orang yang hidupnya berlimpah harta, ya, mobilnya banyak, rumahnya besar, tabungannya di mana-mana, simpanannya di mana-mana, perusahaannya banyak, tapi faktanya kehidupan rumah tangganya sangat tidak harmonis. Hidupnya selalu diisi dengan konflik demi konflik. Kepalanya selalu berkerenyit, pusing, mikirin ini, mikirin itu. Hidupnya tidak pernah tenang di rumah, kadang ke sana ke sini, jarang bertemu dengan anak dan istri. Tetapi ada juga saudara kita, teman kita, tetangga kita, mungkin orang yang kita lihat hidupnya pas-pasan saja. Apa yang dimakan hari ini dicari hari ini. Untuk besok mereka tidak tahu apa-apa lagi. Tapi begitu harmonisnya rumah tangga mereka. Mereka bisa bercanda antara suami dan istri, anak dan orang tua. Mereka bisa merasakan kebersamaan dan kebahagiaan. Nah, tetapi tentunya jemaah, teman-temanku, saudara-saudaraku, kerabat dan sahabat, kita berusaha bagaimana kita hidup dengan kemakmuran, kekayaan, tetapi kita juga mendapatkan kebahagiaan. Dan jangan sampai kita mengalami sesuatu yang paling
mengenaskan, yaitu sudah hidup susah, miskin pula dalam menjalani hidupan dunia ini. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat dunia nyata dan dunia maya, mari kita mengembalikan segala sesuatu ini kepada hakikat kehidupan ini. Ya, Allah ciptakan kita ke muka bumi ini pada dasarnya, pada prinsipnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu artinya mengabdi kepada Allah, melaksanakan aturan-aturan Allah, membuat kebaikan demi kebaikan di muka bumi sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, di masa-masa COVID-19 ini, ya, wabah yang sedang melanda negeri kita ini, maka mari kita menjadi bagian dari solusi, jangan kita menjadi bagian dari masalah. Ya, apa yang sudah kita berikan buat bangsa ini, apa yang sudah kita berikan buat umat manusia ini, mari kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mungkin kita tidak bisa menyumbang uang, mungkin kita tidak bisa menyumbang harta dan tenaga, paling tidak kita jangan menyumbangkan kegaduhan, paling tidak kita jangan menyumbangkan kesusahan bagi orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan kesusahan orang lain, ayo kita lakukan. Mungkin dengan memberikan motivasi, mungkin dengan memberikan hiburan-hiburan, mungkin dengan memberikan semangat kepada mereka, atau meningkatkan kualitas iman mereka dengan memberikan masukan-masukan yang berharga secara religius, secara spiritual, mengajak mereka mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai misalkan gara-gara COVID-19 ini, gara-gara kita punya pandangan yang berbeda tentang bagaimana cara menyikapinya, bagaimana pandangan kita tentang hakikatnya, lalu kita justru terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang negatif. Kita terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif dengan tujuan kebaikan. Ya, kita boleh saja berbeda pendapat. Ada yang berpendapat COVID-19 ini adalah sebuah wabah yang memang sedang melanda dunia ini. Ada yang beranggapan ini cuma omong kosong saja, tidak ada itu COVID-19, ini hanyalah rekayasa elit global katanya. Ini hanyalah efek dari bisnis obat-obatan. Diciptakan ketakutan, diciptakan kekhawatiran, sehingga orang begitu ketergantungan dengan dunia medis, tergantungan dengan dunia kedokteran, dan dengan orang-orang yang mengendalikan bisnis obat misalkan. Allahu a'lam bishawab, ya. Ada golongan lain yang memang merasakan ini sebagai suatu wabah, sebagai suatu musibah. Terlepas dari apapun pendapat kita, yaitu adalah hak individu kita, hak pribadi kita. Tapi mari kita sampaikan itu dengan santun. Jangan sampai kita menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran pelecehan. Toh kita sama-sama tidak tahu hakikat yang terjadi ini. Yang kita pasti yakini selaku orang yang beriman bahwa apa yang terjadi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Dan akan kami uji, kata Allah, kalian itu dengan sebagian daripada rasa takut dan kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi Allah sudah menguji kita. Apapun yang terjadi ini kita yakin ujian. Seperti di awal pembicaraan saya tadi, saya bicara tentang kemiskinan dan kekayaan, saya bicara tentang kesusahan dan kesenangan. Semuanya itu tetap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berhasil diuji dengan kekayaan, dia gagal ketika diuji dengan kemiskinan. Ada yang sebaliknya, orang yang gagal diuji dengan kekayaan, tapi berhasil diuji dengan kemiskinan. Nah, disinilah kita hamba Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari apapun yang kita yakini tentang wabah ini, apakah kita percaya ini betul-betul wabah yang terjadi, atau kita termasuk orang yang ikut percaya dengan teori-teori yang mengatakan ini adalah rekayasa. Nah, silakan, terlepas dari semua itu, apapun yang tadi kenyataannya saat ini sedang terjadi krisis. Apakah ini krisis kesehatan? Apakah ini krisis ekonomi? Apakah ini krisis mental? Yang jelas saat ini kita sedang mengalami krisis. Apapun namanya tidak peduli. Ya, kita ambil jalan tengah saja. Terserah Anda punya pendapat ini, si ini punya pendapat ini. Yang jelas kita sedang mengalami krisis. Dan kita tidak tahu, sama-sama tidak tahu hakikat sebenarnya daripada apa yang terjadi ini. Yang sudah pasti menurut agama adalah semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita menyikapi ujian itu sudah jelas. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita agar ketika kita menghadapi ujian ini, apa kata Allah? Fabasyiris sabirin. Beri kabar gembira orang yang sabar.
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang yang kalau dia mendapatkan musibah dia akan katakan sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali, bukan hanya kembali jiwa kita, bukan hanya kembali nyawa kita, kembali urusan kita pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita, ketika kita berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalikan kepada tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengajarkan, bagaimana Allah mengajarkan ketika kita mengalami fitnah, mengalami kekacauan. Ya, karena dalam prinsip agama, dalam bahasa agama, fitnah itu tidak hanya berarti tuduhan yang bohong atau tuduhan palsu. Fitnah itu adalah ujian. Fitnah itu juga berarti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita diuji dengan kebingungan. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana prinsip Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak tahu tentang sesuatu, maka bertanyalah kepada ahlinya. Kita ingin tahu tentang kesehatan, bertanya kepada ahli kesehatan. Kita tidak tahu tentang agama, bertanya kepada para ahli agama. Siapakah ahli agama? Mereka lah para ulama. Karena apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi. Oh, tetapi Ustadz, ulama kan bisa salah juga. Betul, ulama bisa salah juga. Tetapi ulama itu ketika dia sudah berijtihad. Ingat, ulama itu bentuk jamak dari kata alim. Jadi ketika sudah disebut ulama, berarti itu adalah sekumpulan orang-orang yang ahli ilmu agama. Bentuk tunggalnya alim, orang yang berilmu, ya. Sedangkan bentuk jamaknya adalah al-ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Nah, maka kita konsultasikanlah bagaimana sikap kita kepada para ulama. Ketika ulama sudah bersepakat, ketika ulama sudah berijma, ketika mayoritas ulama sudah mengatakan sesuatu, kita peganglah apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut. Bagaimana Ustaz kalau ulamanya salah? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW sudah memberikan panduan dan garisan kepada kita sekalian. Bahwasanya Rasulullah mengatakan, umatku, kata Nabi, tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Dan Nabi pun menjamin ketika ulama yang memang betul-betul alim, yang betul-betul menguasai permasalahan-permasalahan agama, berijtihad, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat-pendapat dalam hukum agama, maka Rasulullah jamin, andai pun ulama itu salah, maka Rasul katakan dia akan mendapatkan satu pahala. Kenapa? Karena kesungguhan dia dalam mencarikan solusi bagi umat ini. Tetapi kalau ulama itu benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Dan kita sebagai orang awam, dengan mengikut para ulama, kita sudah selamat, kita sudah bebas daripada dosa. Kenapa? Kalaupun salah, jangankan kita yang mengikut, ulamanya saja itu masih mendapatkan 1 pahala atas ijtihadnya. Tetapi kalau dia benar, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula kita yang awam ini, yang tidak mengerti agama ini, yang ilmu yang sangat terbatas ini, yang hanya bisa baca dalil terjemahan ini, ketika kita menyerahkan urusan kita kepada ahlinya, kita sudah mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, Allah perintahkan kepada kita, bertanyalah kepada ahlinya, bertanya kepada ahli zikir, maksudnya orang yang mengerti tentang apa-apa yang kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita baca Al-Quran, kita baca hadis, jangan coba-coba kita menafsirkan sendiri. Jangan kita coba-coba menggali hukum sendiri. Ini kadang-kadang kita baca satu ayat, terjemahnya kita posting di Facebook, posting di media sosial, kita jadikan dalil untuk membantah ulama. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ini penyimpangan yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena memahami dalil agama itu tidak bisa sepotong-sepotong. Al-Quran, Al-Hadis itu adalah dalil-dalil yang merupakan dalil dasar daripada agama ini, yang kadang-kadang satu menjelaskan kepada satu yang lain. Contoh yang saya baca, saya lihat di media sosial belakangan ini, ada orang yang nge-share keutamaan sholat Jumat misalkan. Dia share tulisan-tulisan dalil tentang kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Dia share lagi dalil hadis yang dimana situ Nabi mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, dia akan masuk menjadi orang munafik.
Atau hadis yang lain mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka akan dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil-dalil yang dikemukakan seperti ini yang tidak didasari dengan pemahaman ilmu yang benar ini membahayakan, bahkan bisa menyesatkan. Banyak aliran sesat di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, bukan karena mereka tidak punya dalil, akan tetapi karena mereka salah dalam memahami dalil. Kenapa salah? Karena tidak punya ilmu istinbat hukum, tidak punya ilmu bagaimana mengeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Sebab kalau orang tidak memahami agama dengan ilmu, bahaya. Dalil satu dengan yang dalil yang lain akan dipertentangkan. Nah, contoh tadi, di dalam Al-Quran Allah perintahkan, ketika telah dipanggil seruan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah perdagangan. Kita disuruh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya pakai dalil satu ini, kita tidak tahu ini waktunya kapan. Ini untuk berapa orang perintah ini? Ini untuk perintah kepada laki-laki apa perempuan? Bagaimana orang yang sakit? Bagaimana orang yang merawat orang sakit? Bagaimana orang yang kehujanan? Bagaimana orang yang sedang berhalangan? Kalau kita pakai satu ayat sini saja, tidak menggunakan ayat atau hadis yang lain, maka kita akan terjebak pada pemahaman yang keliru. Padahal dalam hadis-hadis yang lain, dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, Allah rincikan lagi perintah ini. Nabi sendiri yang menjelaskan bahwa yang wajib untuk sholat Jumat itu hanyalah laki-laki, orang yang sehat, tidak sakit, dan tidak memiliki uzur. Nah, lalu uzur ini apa saja? Nah, ada hadis yang lain lagi menjelaskan bahwa di antara orang yang diberi uzur untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, misalkan adalah orang yang kondisinya mengalami misalkan ketakutan, atau orang yang sakit, atau orang yang takut terkena penyakit. Nah, ini saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami sebagai umat beragama, terutama umat Islam, bahwa tidak semudah itu kita mengambil hukum dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak menguasai ilmunya. Dan ilmu ini tidak gampang, dia hanya dikuasai oleh para ulama-ulama yang tentunya kapasitas keilmuannya sangat luar biasa. Nah, maka alangkah bijaksananya, ya, terlepas kita mau mengikuti ulama yang mana yang kita yakini kebenarannya, paling tidak kalau kita mengikuti ulama, kita akan selamat insya Allah di dunia dan di akhirat. Sebab ketika ulama sudah berijtihad, maka ijtihadnya itu akan mendapatkan pahala. Kalau dia salah pun dia dapat 1 pahala, kalau dia benar dia akan dapat 2 pahala. Tapi petunjuk bagaimana kita mendapatkan pemahaman yang paling benar, telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Alangkah bagusnya kalau kita mengikuti pemahaman mayoritas ulama, kebanyakan ulama, atau istilahnya jumhur ulama. Insya Allah kalau jumhur ulama yang berpendapat tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah sesat. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan, umatku, kata Nabi, tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Ya, mungkin itu sekedar basa-basi, sekedar obrolan kita malam ini. Mohon maaf kalau saya agak sedikit ngegas, ya, sedikit bersemangat. Ini untuk memanaskan suasana lah, daripada kita kedinginan ya di hari ini kan. Ini Samarinda lagi diguyur hujan. Mudah-mudahan hanya panas dalam pengucapan, tapi tidak panas sampai ke hati kita masing-masing. Yang jelas intinya, mari kita sama-sama menghargai keyakinan dan pendapat masing-masing. Oh, kok kenapa saya disampaikan pendapat saya? Nah, itulah keterbukaan namanya. Saya tidak menyalahkan pendapat yang lain, saya tidak mencaci maki dan mencela pendapat orang lain, tapi itulah pendapat saya sampaikan apa adanya, saya sampaikan secara sejujurnya bahwa saya termasuk yang berpendapat alangkah bagusnya kita mengikuti fatwa ulama. Yang tidak mau mengikuti fatwa ulama juga tidak masalah. Jangankan fatwa ulama, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah pun tidak mau diikuti tidak masalah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jangankan kita mengakui ulama, mengakui Allah Subhanahu wa taala saja Allah tidak paksa. Seseorang jika ingin beriman, berimanlah, jika ingin kafir, kafirlah, jika ingin berbuat apapun lakukanlah. Yang penting setiap kita harus tahu dan harus sadar bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita yakini, dan apapun yang kita lakukan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada konsekuensinya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan hati,
kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Semuanya itu nanti kalian akan diminta pertanggungjawabannya, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apapun yang kita yakini saat ini, mari yakini betul-betul. Apapun yang kita pegang saat ini, jangan ada di dalam keraguan. Kalau masih ragu, yakini, cari ilmunya. Terserah Anda ikut pendapat yang mana. Misalkan dalam konteks sholat berjamaah, misalkan sekarang. Masyarakat ini kan masyarakat muslim terpecah dua ini. Ada yang mengatakan sekarang kita di rumah saja, sholat di rumah saja, tidak usah berjamaah. Ada yang mengatakan, aman saja kok berjamaah, kita tetap laksanakan berjamaah. Ya, silakan, ikut yang mana kita. Tetapi ingat bahwa yang manapun yang kita pilih, mari kita pilih dengan dasar ilmu dan dengan dasar keyakinan, bukan ikut-ikutan. Makanya pada malam ini saya menyampaikan keyakinan saya, bukan ingin memaksakan kepada saudara-saudaraku sekalian, bukan karena saya ingin pamer, saya ingin mempengaruhi, tidak, ya. Tapi saya menyampaikan ini sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan itu betul-betul saya yakini dan sudah saya pegang karena berdasarkan pengetahuan yang ada untuk saya mengikuti para ulama kita. Nah, kalau kita beramal, kalau kita berkeyakinan tidak mengikuti ulama, maka ya silahkan kita berkeyakinan sendiri. Tetapi yang jelas, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengingatkan kepada kita, kalau seorang menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran akalnya sendiri, lalu ternyata penafsirannya itu pun benar, dia tetap disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang bukan menjadi wewenang dia. Nah, ini beda kan, seperti saya katakan tadi, seorang ulama, seorang mufti, seorang qadhi, seorang hakim yang betul-betul memiliki kapasitas keilmuan, lalu dia berijtihad, dia menetapkan suatu hukum, dan ternyata hukum itu benar, dia dapat 2 pahala. Adapun jika hukum itu ternyata salah, dia masih tetap dapat 1 pahala. Berbeda dengan kita orang yang awam, yang kita tidak menguasai ilmu agama, basic pengetahuannya pun tidak mampu, hanya menafsirkan agama ini berdasarkan hawa nafsu dan pemikiran kita. Andai pun penafsiran itu ternyata benar, dia tetap sudah disalahkan oleh Rasulullah SAW, disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika penafsiran itu salah, yang lebih besar lagi, dia akan dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini sedikit memberikan pencerahan. Ya, kembali kita terpulang kepada diri kita masing-masing, ya. Saya ingin tegaskan, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Mari kita berpegang teguh dengan amal kita yang kita yakini berdasarkan ilmu yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun langkah kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang berada dalam tuntunan agamanya, dalam tuntunan kebenaran yang dia turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dalam ketakwaan sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.